Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas dan mengkaji al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok di dalam agama Islam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita sudah kaji sebelumnya, di mana penulis di sini menyebutkan pendahuluan yang kedua, yaitu wajib seorang muslim dan muslimah mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul agar kita ikuti rasul tersebut. Ya, berarti pada poin yang pertama kesimpulannya adalah wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia maknanya global. Difahami ya? Jadi poin pertama, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengikuti Rasul tersebut dalam ibadah. Ya, sebab hikmah kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulan pada poin yang pertama, ya, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikutinya. Difahami ya? Kemudian poin yang kedua, beliau sebutkan bahwa yang wajib untuk kita pelajari dan kita ketahui dan kita amalkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang dan tidak ridha jika dipersekutukan bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita simpulkan, yang kedua, larangan apa? Larangan berbuat kesyirikan. Berarti penyebutan yang khusus setelah yang umum. Paham? Kan poin pertama, wajibnya kita mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jauhi segala larangannya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa untuk kalian, ambillah. Itu apa yang beliau perintahkan, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang, tinggalkanlah. Poin yang kedua, penyebutan khusus. Larangan berbuat kesyirikan. Dan poin yang kedua ini masuk di poin yang pertama, kan begitu. Dan di antara larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah larangan berbuat kesyirikan. Makanya poin yang pertama, ya, kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan hak-hak beliau, menunaikan hak-hak beliau, yaitu mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Poin yang kedua, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini adalah larangan yang paling besar yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita simpulkan ini, ya, larangan berbuat kesyirikan, poin yang kedua. Yang pertama mengikuti Rasul, yang kedua larangan berbuat kesyirikan. Beliau sebutkan dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini dalil yang beliau sebutkan bahwa Allah tidak pernah ridha, tidak pernah senang dan murka ketika Allah Subhanahu wa taala itu dipersekutukan. Dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid ini hanya milik Allah, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ahadan. Kita sudah jelaskan annal masajid di situ dua maknanya. Saya ingin ingat
Masajid maknanya yang pertama apa? Alat untuk sujud. Berarti kalau kita maknakan dengan makna yang pertama, semua anggota-anggota sujud ini hanya milik Allah. Itu dipersembahkan hanya milik Allah, untuk Allah. Dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk ibadah kepada selainnya, bukan sujud kepada patung. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang kedua, wa annal masajida bermakna apa? Masjid. Berarti tempat sujud. Yang pertama alat sujud, anggota sujud. Yang kedua tempat sujud, yaitu masjid, tempat ibadah. Berarti kalau kita maknakan di makna yang kedua, bahwa tempat-tempat ibadah ini, masjid-masjid ini hanya milik Allah, yaitu hanya untuk dipergunakan beribadah kepada Allah. Jangan kalian jadikan tempat-tempat ibadah kalian justru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya apa? Masjid dijadikan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang untuk mengikuti metode mereka, ciri mereka. Ya. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Ya. Tetap menimpa umat Islam. Ada di kalangan umat Islam mengikuti cara-cara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kubur orang-orang saleh mereka di dalam masjid, ya. Dan ini mengantarkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Mungkin awalnya hanya beribadah kepada Allah, ya. Tapi karena di situ ada kuburan, ya. Mereka sudah meninggal, anak-anaknya, ya sudah, dijadikanlah untuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya, ya kenapa di dalam syariat kita ada namanya sadduz dzari'ah. Menutup pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada suatu yang haram. Ya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan 1/4 atau 1/6 dari agama kita sadduz dzari'ah. Maksudnya apa? Kalau kita lihat Al-Qur'an, kita baca hadits Nabi SAW, banyak keharuman-keharuman yang dilarang. Kenapa diharamkan? Karena dia bisa mengantarkan kepada dosa, makanya dia diharamkan juga. Seperti Nabi melarang kita membangun kuburan. Nabi melarang kita memberikan cahaya kepada kuburan. Nabi melarang kita salat di atas kuburan. Bahkan Nabi melarang kita beribadah kepada Allah. Maksudnya kita dilarang beribadah kepada Allah di tempat yang di situ digunakan oleh sebagian orang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Dalam hadis ada orang bernazar. Nanti akan kita bahas nazar sebenarnya nanti. Tapi saya singgung karena ini pembahasan syirik pada poin yang kedua. Nadhara rajulun an yanhara iblan bibuana. Kata sahabat, dulu pernah seorang sahabat bernazar. Tahu nazar ya? Dia bentuknya janji. Tapi nazar itu ketika dia sudah sebutkan dengan lisannya, yaitu dia mewajibkan, mengharuskan dirinya melakukan satu ibadah yang asalnya tidak wajib untuk dia, tapi dia sudah sebutkan dengan bentuk janji, sumpah, maka itu dianggap nazar. Kalau anak saya lulus PNS misalnya, saya akan puasa 3 hari 3 malam. Saya akan puasa sepekan berturut-turut misalnya, atau saya akan menyembelih kambing misalnya. Ini nazar. Asalnya berpuasa untuk dia tidak wajib. Tapi karena dia sudah sebutkan seperti itu, dia sudah sebutkan seperti itu, maka wajib dia tunaikan nazarnya kalau Allah mengabulkan keinginannya. Paham? Ini nazar. Nanti akan ada pembahasan tentang nazar pada pembahasannya. Nah, kata seorang sahabat, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Seorang sahabat pernah bernazar menyembelih onta di Buana. Nama tempat di sebagian di Mekah.
Ya. Dia nazar, saya akan sembelih onta di situ. Di tempat itu, buana namanya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya, ditanya kepada orang yang bernazar itu. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Saya tanya dulu kamu, sebelum kamu pulih nazarmu, apakah di sana ada dulu patung berhala yang diibadahi dulu di situ? Ada? Kata sahabat ini, tidak ada ya Rasulullah. Tidak. Ya. Pertanyaan kedua dari Nabi, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah dulu di Buana itu ada id yang mereka lakukan di situ? Ada hari raya yang mereka lakukan di situ, orang jahiliyah? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, fa'aufi nadarik. Fa'aufi binadarik. Penuhi nadarmu kalau begitu. Perhatikan, dia bernazar untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Tapi ketika dia bernazar di tempat khusus, Nabi tanya dulu. Kalau seandainya sahabat ini menjawab, ketika Nabi bertanya kepadanya, apakah di situ dulu ada patung yang disembah di zaman jahiliyah? Seandainya orang ini mengatakan ada Rasulullah, kira-kira apa jawaban Nabi? Hah? Jangan kamu sembelih nazarmu di situ. Cari tempat lain. Paham? Kata para ulama, ini menunjukkan apa? Saking tidak maunya Nabi kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya kan? Mungkin awalnya untuk Allah disembelih, tapi di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Diibadahi selain Allah. Perhatikan, ini semua pintu-pintu ditutup oleh Nabi SAW. Saddu dzari'ah namanya. Menutup pintu kejelekan agar kita jangan terjatuh ke dalam kejelekan yang lebih besar daripada itu. Kalau kita menyembelih di situ, orang-orang sudah tahu itu dulu di situ ada patung. Ya, yang diibadahi selain Allah, orang melihat, walaupun kita kan cuma menyembelih untuk Allah, tapi orang kan hukumi yang dia lihat. Dia tidak lihat dalam hati kita. Dia tidak lihat, dia tidak tahu kita sembelih untuk siapa. Yang jelas, bahaya ini. Dia sembelih di tempat yang di situ ada patung disembah selain Allah. Paham maksudnya? Ini semua apa? Bentuk saddu dzari'ah. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa yang seperti itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat kesyirikan dan meninggal di atasnya, fa ma'wahu an-nar. Iya. Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Allah haramkan baginya surga. Nauzubillah. Haram baginya surga. Tempatnya dalam neraka. Kata Allah, dan tidak ada penolong untuk mereka. Tidak ada dosa yang seperti ini. Dosa besar yang lainnya kalau dia meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal di atas dosa dan maksiat yang banyak, membunuh, berzina, tapi tidak pernah berbuat kesyirikan, di bawah kehendak Allah, tahtal masyiah namanya. Kalau Allah kehendaki, ya dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, yang akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah kehendaki juga, mungkin langsung diampuni, langsung masuk surga. Jelas ya? Itu namanya tahtal masyiah. Tapi kalau syirik dia bawa, tidak ada bilang tahtal masyiah. Tidak ada dia bilang di bawah kehendak Allah. Tidak ada. Pasti tidak diampuni. Kekal dalam neraka. Jelas? Bahkan sebagian ulama mengatakan syirik kecil pun seperti itu. Syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mengekal dalam neraka. Apa itu syirik kecil? Akhwa akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma hiya Rasulullah? Ar-riya. Yang paling saya takutkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik kecil. Syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya. Beribadah untuk dilihat oleh manusia. Ini syirik kecil. Nah, di sini saya perlu jelaskan perbedaannya syirik dengan besar apa. Yang pertama, kalau syirik besar, kalau dia mati tidak bertobat, mengekal dalam neraka. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil tidak. Jelas? Jelas ya? Kedua, hukum di dunia. Kalau syirik besar,
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak. Paham? Syirik kecil tidak. Ria, dia salat untuk dipuji, dia salat untuk dilihat, dia beribadah untuk disanjung manusia, itu tidak mengeluarkan dari Islam. Jelas ya? Nah, kalau syirik kecil dia bawa di akhirat, dia meninggal pernah berbuat kesyirikan, tapi syirik kecil, dia pernah ria. Ya, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak seperti dosa besar yang lain. Kalau dosa besar yang lain, berzina, mencuri, membunuh, ya, dan dosa besar yang lainnya, kalau dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita namakan tahtal masyiah. Apa itu tahtal masyiah? Di bawah kehendak. Sudah saya ulang tadi, saya jelaskan. Maksudnya di bawah kehendak bagaimana? Kalau Allah kehendaki, disiksa. Sesuai dengan dosa yang dilakukan. Tapi kalau Allah kehendaki, diampuni langsung masuk ke dalam surga. Itu namanya tahtal masyiah. Itu kalau dosa-dosa besar yang lain. Selain kesyirikan. Nah, para ulama mengatakan syirik kecil juga seperti itu. Sebagiannya tahtal masyiah, tapi sebagian mengatakan tidak. Syirik kecil bukan tahtal masyiah. Pasti disiksa karena kesyirikan itu. Paham? Tapi tidak mengekal ke dalam neraka. Itu ngerinya kesyirikan. Sampai syirik kecil pun ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan memahami bahwa syirik kecil dia bawa kekal juga dalam neraka, tidak. Pasti disiksa karena perbuatannya itu. Jelas ya? Ya, makanya kalau kita urut dosa-dosa, ya, dosa besar, syirik besar, syirik kecil, baru bid'ah, baru maksiat, Dipaham ya? Ini bahayanya kesyirikan. Ya. Olehnya itu nanti Syekh akan sebutkan bahwa tidak ada larangan yang paling mengerikan, yang paling besar dalam Al-Quran maupun Sunnah, kecuali larangan berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, para Rasul diancam kecuali dengan itu. Dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan ya, para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud, ya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Sulaiman. Sebutkan. Setelah itu dibawa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat setelahnya, ya, beberapa ayat setelahnya kata Allah, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka semua itu tadi disebut namanya, para rasul, Nabi dan Rasul, berbuat kesyirikan, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan terhapus seluruh amalan-amalan mereka. Dalam Az-Zumar, Nabi khususkan ancaman untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kamu. Wahyunya apa? Kalau kamu wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan kamu menjadi manusia yang paling merugi. Manusia yang merugi. Ya. Ini saya Nabi diancam, apalagi kita. Makanya jangan heran, iya, Nabi bersemangat sekali menyebutkan untuk umatnya perkara-perkara yang bisa mengantar kepada dosa itu, kesyirikan. Banyak. Jelas ya? Baik. Ini poin yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahaya dosa ini. Makanya penting untuk kita pelajari seperti ini. Kita itu belajar agama bukan cuma hal-hal yang baik kita pelajari. Bukan hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang jelek, yang buruk, yang berbahaya kita pelajari juga. Bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk apa? Agar kita terhindar darinya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Kana nasu yas'aluna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafatan ayyudrikani." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dulu manusia, para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Amal-amalan soleh, masukkan ke dalam surga. Tapi saya tanya kepada Nabi kejelekan. Ya. Dosa-dosa apa yang Rasulullah mengancam ini dan itu. Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir saya terjatuh ke dalamnya, saya tidak mengetahuinya. Ya. Dan ini uslub Al-Quran. Al-Quran disebutkan.
Wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum. Telah jelaskan kepada kalian apa yang diharamkan untuk kalian. Lengkap. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musytabihat. Kata Nabi SAW, halal itu jelas. Ibadah yang jelas. Sudah dijelaskan. Yang haram juga jelas semuanya. Di antara tengah-tengahnya ini, ada perkara yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas dari sisi sebagian manusia. Ingat dalam syariat itu tidak ada yang tidak jelas. Semua jelas. Paham? Jadi maksud Nabi, tapi di antara halal dan haram ini ada yang tidak jelas. Musytabihat namanya. Siapa yang mengamankan agamanya, meninggalkan perkara yang tidak jelas, kata Nabi SAW, maka akan selamat kehormatan dan agamanya. Jangan, berarti ada yang tidak jelas dalam agama. Tidak, jelas semua. Hanya kadang kita tidak sampai ilmu ke sana. Kita ragu, ini halal apa haram? Jelas? Antara halal dan haram, kata Nabi SAW, itu banyak halal wal haram musytabihat. Sampai meninggalkan perkara yang meragukan, maka akan selamat kehormatan dan agamanya. Makanya, kalau meragukan antara halal dan haram, ya tinggalkan. Itu yang aman. Jelas ya? Tapi asalnya semua agama jelas. Karena tingkat pemahaman kita kadang belum sampai ke sana. Makanya kita belum tahu hukumnya. Makanya kita disyaratkan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Kemudian penulis mengatakan as-salisah. Kita lanjut ya. Poin yang ketiga. Annaman ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Perhatikan poin yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui dan amalkan. Kata penulis bahwa siapa yang telah mentaati Rasul, ini poin yang mentaati Rasul. Poin yang pertama. Wa wahhadallah, dan dia sudah tauhidkan Allah. Poin yang kedua. Masya Allah. Saya senang begini nih. Ada majelis hidup. Berarti alhamdulillah fokus ya. Jadi siapa yang sudah melaksanakan poin pertama, tapi boleh sebutkan annaman ata'ar rasulah. Siapa yang sudah mentaati Rasul, wahhadallaha, dan sudah mentauhidkan Allah. Maksudnya tidak sudah berbuat kesyirikan lagi. Dia tauhidkan Allah. Seluruh ibadahnya sudah kepada Allah. Dia sudah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin. Masya Allah. Sudah lengkapkah itu? Belum. Masih ada satu kewajiban. Ini poin ketiga. Perhatikan. Siapa sudah mentaati Rasul dan sudah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya, haram, muwalatu, berwala, wala, loyal. Di antara makna al-wala, cinta, mendukung, membantu, sayang, cinta, menolong, membantu. Mualah itu makna wala. Makanya kalau dikatakan dia auliaullah, dia wali-wali Allah, berarti dia adalah kekasih Allah, orang yang Allah cintai. Kenapa? Karena makna al-wala itu kecintaan, loyal. Faham? Ala inna awliya'ullah. Ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah
para wali-wali Allah. Siapa mereka? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Siapa mereka? Kata Allah, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah wali-wali Allah. Allah tidak sebutkan nama-nama wali-wali, ya kan? Tapi Allah sebutkan sifatnya. Yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan keimanan yang benar, itulah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wali? Kekasih Allah yang Allah cintai. Ingat, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah akan bersedih, tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah takut. Allah akan bantu, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan selamatkan dia dari bahaya, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupannya. Ini kalau Allah menjadi wali, kekasih bagi orang-orang beriman. Berarti dari sini para sahabat wali-wali Allah, para rasul sebelum mereka wali-wali Allah. Orang-orang yang mengikuti sahabat, murid para sahabat, yang mengambil hadis, ilmu dari para sahabat, wali-wali Allah. Tidak ada nama-namanya, ini wali-wali. Apalagi mencap diri sebagai wali. Nak ke wali ya? Hah? Bukan wali itu duduk di ujung pohon. Hah? Iya, terbang, makan paku, makan beling. Bukan. Allah sudah sebutkan wali-wali Allah yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada umat Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Kalau kita ikuti Rasul, kata Allah, Allah akan mencintai kalian. Berarti mau jadi wali Allah, mau Allah cintai kalian, ikuti Rasul. Selesai. Titik, tidak lebih, tidak kurang. Itu saja. Ikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali Allah itu. Dimanapun dia berada. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau benua Asia, benua Eropa, semua. Itu ciri khasnya wali-wali Allah. Di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini mawali? Dari tadi duduk di tempatnya. Di tadi sudah sholat? Oh sudah. Di mana? Di Masjid Aqsa. Nah dari tadi kita duduk di situ. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Ruh saya ini keluar, pergi sholat sana, kembali. Ini ada di dalam buku-buku mereka. Wali-wali kami seperti itu. Dan subhanallah, mengerikan ini. Syekh Muhammad bin Abdullah sebutkan ini dalam usul sittah. Ini kan usul salasa. Ada buku beliau yang lain, usul sittah. 6 landasan pokok dalam agama. Salah satunya apa? Sebagian orang belum bisa membedakan siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah bedakan siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. Tetapi manusia saking bodohnya, saking jahilnya, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami sunnah Rasul SAW, wali syaitan dianggap wali Allah. Itu dalam usul sittah. 6. Ini kan kita 3. Baik, jadi ini makna wali ya. Saya bahas sedikit supaya kita jangan salah paham. Itu apa itu wali? Itu wali. Kata beliau, siapa yang sudah mentaati Rasul, sudah mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berloyal. Man hadallaha wa rasulah. Kepada siapa? Kepada yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh cinta, tidak boleh berloyal, berwala kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kufar. Subhanallah. Ini landasan pokok dalam Islam. Ini landasan pokok dalam Islam. Ciri khas umat Islam. Bahkan bisa kita katakan ini adalah hal yang menentukan keislaman seseorang juga. Kenapa?
Karena di antara bentuk pembatal keislaman, loyal kepada orang-orang kafir. Ini banyak tidak difahami oleh sebagian orang. Tapi kita perlu jelaskan bentuk loyal ini bagaimana. Bentuk loyal ini bukan berarti dilarang berbicara dengan mereka, bukan. Nabi juga berjual beli dengan orang Yahudi. Bahkan beliau meninggal, helm besi beliau masih tergadaikan kepada orang Yahudi. Paham? Berarti ini bukan bentuk loyal di sini. Jual beli. Paham ya? Gak ada yang menggadai dengan mereka. Dan seterusnya. Bentuk loyal yang dilarang adalah membantu mereka, loyal kepada mereka dalam agama mereka. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, ini baru loyal. Ini baru bara'. Ini baru berlepas diri namanya. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, dari apa yang kalian sembah wahai bapakku. Kalau permasalahan ini lakum dinukum waliyadin. Tapi kamu sebagai ayah saya iya. Nabi Ibrahim tidak mengingkari bahwa dia bapaknya tidak mengingkari itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan bapaknya, mengajak bapaknya kepada tauhid masih dengan sopan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Iya. Wa idh qala Ibrahimu ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, abati panggilan yang paling sopan pada anak pada orang tuanya. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak melihat, tidak mendengar, dan seterusnya. Berarti dakwah masih ada, tidak putus silaturahmi itu. Tapi kapan pelepasan diri kita? Dalam hal keagamaan mereka. Makanya di sini penulis mengingatkan, tidak boleh loyal kepada mereka orang-orang kafir walaupun aqraba qaribin, walaupun dengan orang yang paling dekat dengan kita, anak kita, orang tua kita, istri kita. Tidak boleh. Jelas ya? Walaupun orang yang paling dekat. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk loyal. Ya? Bahkan Allah sudah turunkan satu surah khusus, surah Al-Kafirun. Dari awal sampai akhir surah berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Siapapun dia, keluargamu, siapa? Ya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadah kepada kalian sembah. Agamamu itu kau. Wala ana a'budu ma abattum. Dan saya tidak menjadi hamba kepada yang kalian sembah. Kalian juga tidak menjadi hamba kepada yang saya sembah. Kau kesana kau. Diulangi lagi. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kalian juga tidak menjadi hamba kepada yang saya sembah. Ditutup lagi terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, untuk saya agamaku. Ini baru benar maknanya. Tapi apakah putus silaturahmi itu? Putus jalur untuk mendakwai mereka? Tidak. Paham ya? Ini baru makna al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya perhatikan. La tajidu qauman yu'minuna billahi, perhatikan bukunya. Dalam Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kita ya bahwa ahli sunnah wal jamaah selalu berucap dengan dalil. Dari awal kita bahas selalu dari wad dalil qauluhu ta'ala, wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ini firman Allah. Ya. Beliau tidak pernah lepas dengan dalil, itulah ilmu. Itulah ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa laysa biqauli fulani. Ilmu itu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, bukan ucapan si anu dan si anu. Ya. Nah subhanallah, beliau mendidik kita untuk itu. Mengajarkan kita untuk itu. Ucapan dalil. Ucapan dalil. Dalilnya kata Allah, kalian tidak, engkau ya Muhammad, la tajid, tidak akan mendapatkan qauman, sebuah kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka sudah beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Mereka sudah mengaku beriman kepada Allah, mengikuti Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat. Mereka tidak akan yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Cinta. Mereka cinta kepada siapa-siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka. Abna'ahum. Atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum. Atau saudara-saudara mereka sendiri. Au ashiratahum. Atau keluarga mereka. Istri mereka. Ashirah. Lebih luas. Sepupu, paman, bibi, semuanya, kakek. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Siapa yang tidak berloyal kepada mereka itu, walaupun mereka keluarganya, kata Allah, mereka-mereka itulah yang Allah tuliskan, Allah tancapkan ke dalam hati-hati mereka al-iman. Masya Allah. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ya, maksudnya apa? Diberikan ke hidayah, diberikan petunjuk, diistiqomahkan, dikuatkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, khalidina fiha, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tidak sampai di situ, kata Allah, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongannya Allah. Mereka itulah kaum yang Allah sayangi, yang Allah cintai. Ya. Inilah golongan yang Allah pilih. Itu hizbullah. Hizbu itu golongan, kelompok. Ya. Jelas ya? Bukan dalilnya ini boleh buat hizb. Hizb itu kelompok-kelompok, kotak-kotak, berpecah belah. Nah, ini dalil yang dipakai oleh sebagian orang. Bikinlah hizb, titik-titik. Buatlah kelompok ini, buat ini. Perpecahan dalam agama terlarang. Sampai pada hari kiamat. Terlarang. Membuat ini, membuat itu, memecah belah agama dilarang. Golongan ini, golongan itu, dilarang buat golongan. Dilarang buat ini dan itu. Semua ini memecah belah agama. Wala takunu minal musyrikina kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian wahai umat Islam menjadi seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agamanya, yang mengotak-ngotak agamanya. Semua mereka dalam kelompoknya bangga dengan kelompoknya merasa benar. Dilarang buat kelompok-kelompok, tidak boleh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, janganlah kalian berpecah. Ini prinsip umat Islam. Landasan umat Islam. Dan sinilah letak kelemahan mereka. Ketika mereka berkelompok-kelompok, mereka berpecah-pecah, buat ini, buat aliran itu, buat aliran ini, buat kelemahan umat Islam di situ. Kelemahan umat Islam. Di zaman Nabi SAW berada pada puncak kejayaan umat Islam, puncak keemasan di situ. Zaman para sahabat. Bagaimana persatuan mereka yang ada? Tidak ada. Yang mencari-cari jalan selain jalannya Nabi, tidak ada. Lihat bagaimana kuatnya mereka. Sampai kata Nabi SAW, nusir Nabi Ru'b masirota syahrin. Kami ditolong dengan petir 1 bulan perjalanan. Maksudnya apa? 1 bulan perjalanan belum sampai ke tempat musuh. Mau menyerang ini. Orang-orang musyrikin Quraisy. 1 bulan perjalanan sudah dengar kabarnya Muhammad mau datang. Dan sahabat-sahabatnya mau datang. Musuh sudah lari. Masih jauh ini. Saking kuatnya mereka. Makanya sahabat Thauban radhiyallahu anhu kaget mendengarkan kata Nabi SAW, yushiku antada'a bikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kalian nanti akan diperebutkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana memperebutkan makanan di atas nampan. Akan dipermainkan umat Islam dengan musuh-musuhnya.
Inilah hikmahnya kenapa ditutup dengan ulaika hizbullah. Karena awal ayat itu pembahasannya. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya akan mempermainkan umat Islam. Thauban kaget. Kok bisa ya Rasulullah? Kita di zaman ini subhanallah. Thauban kaget. Kok bisa seperti itu? Kita 1 bulan perjalanan mereka sudah takut. Kenapa sampai di akhir zaman dipermainkan? Aminkilna tinahnu ya Rasulullah. Thauban bertanya radhiyallahu anhu, apakah kan kita sedikit? Kata Nabi, bal antum katsir, bahkan kalian banyak. Tapi kenapa dipermainkan? Kenapa lemah? Walakinnakum kagusa isail. Kalian banyak, tapi seperti pasir di lautan. Datang ombak, habis. Umat kecil saja habis, terhempas. Wala yanzi'anna min qulubikum al-mahabata minkum. Akan dicabut rasa segan yang ada dalam hati, dada-dada umat Islam. Rasa segan yang kalian rasa segan mereka pada kalian hilang. Wala yanzi'anna min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Akan dicabut, dihilangkan dari hati-hati musuh-musuh kalian rasa segan itu. Wala yakdzifanna fi qulubikumul wahan, dan Allah akan lemparkan ke dalam hati-hati umat Islam al-wahan, penyakit wahan. Apa itu wahan? Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Makanya lemah. Dan di antara sebab kelemahan mereka karena berpecah-pecahnya mereka, berkelompok-kelompoknya mereka. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ulaika hizbullah. Ulaika hizbullah. Apa maksud ayat ini, ikhwan sekalian? Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini bahwa Allah menafikan orang-orang yang beriman, bahwa tidak ada orang yang beriman seperti ini modelnya wahai Muhammad kamu dapatkan, tidak ada. Yaitu mengaku beriman kepada Allah tapi cinta kepada orang-orang kafir. Loyal kepada mereka. Tidak ada orang beriman seperti itu modelnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan teman-teman, kekasih-kekasih orang-orang kafir selain kalian. Yang mereka itu tidak la ya'lunakum khabala, tidak pernah menambah untuk kalian kecuali penderitaan saja, kesulitan. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya. Apa makna wali-wali tadi? Kekasih, orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian cintai. Kalau terjemahan Al-Qur'an, dia terjemahkan apa? Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani teman baik. Ya itu di antara makna wali, tapi jangan dipahami wali. Ya, dijadikan kekasih, loyal kepada dia ketika jalan sama-sama, suka sama dia, kemudian membantu dia dalam agama mereka, tanggal 25 juga ikut pakai topi merah. Tanggal 1 juga ikut menghambur-hamburkan uang. Itu jalan-jalan mereka, ciri khas mereka, jangan diikuti. Bentuk loyal itu. Bukan bentuk loyal kepada mereka, hanya menjadikan teman, sebatas itu tidak. Cinta kepada mereka, mengagungkan mereka. Di dalam kamar dipasang posternya Messi, dipakai bajunya, bentuk loyal walaupun dia di sana, kita di sini. Paham? Itu bentuk loyal. Bentuk mengagungkan dia, cinta kepada dia, hati-hati, bentuk loyal. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman habba yaumal qiyamah. Seseorang itu dibangkitkan kepada yang ia cintai pada hari kiamat. Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah bahagia setelah saya masuk Islam kecuali saya dengarkan hadits ini. Maksudnya 2 kebahagiaan yang paling beliau senangi selama beliau ada di dalam agama Islam, yaitu memeluk Islam dan mendengarkan hadits ini. Kata Anas, saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Kenapa? Karena yang kita cintai, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Hati-hati mencintai pemain bola. Untuk loyal. Hati-hati mencintai mereka. Porenne.
diagungkan, dibesarkan, dicintai, hati-hati. Kita mau dibangkitkan bersama mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jelas ya? Ini bentuk loyal. Jadi bukan bermakna teman saja, bukan. Bukan berarti di dalam bergaul, bukan. Bergaul ada ya cara-cara bergaul dengan orang-orang kufar ada. Ada batasan-batasannya. Apa yang dibolehkan, ada yang tidak. Tapi yang kita bahas di sini adalah ketika loyal kita, kecintaan kita dalam membantu keagamaan mereka, mengikuti jalan-jalan mereka. Hati-hati. Makanya Nabi mengatakan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang serupa dengan sebuah kaum, mereka bagian kaum tersebut. Dan ini subhanallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sarana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira' bi dhira', hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, ayahud wan nasara faman. Nabi mengatakan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dari ujung jari sampai siku. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga masuk. Kata sahabat, siapa itu mereka ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi? Dan subhanallah sekarang, ya mengerikan. Subhanallah. Ditanya agamanya Islam. Islam. Tetapi di tanggal itu, hari raya mereka ikut juga. Selamat ya. Selamat. Pakai lagi, belum cukup sampai situ, pakai lagi topi-topi merah. Pergi lagi mas siara di rumahnya. Subhanallah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai apa? Sampai kalian umat Islam masuk dalam agama mereka. Hati-hati. Ini baru namanya Islam yang sebenarnya. Ini baru. Jangan berteriak-teriak sana sini. Pergi ke gereja. Ini baru Islam yang sebenarnya. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Ini yang kita bahas. Al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan dilarang untuk mendakwai mereka, ada jalan ke sana. Didakwai, diajak. Seperti Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Ya kan? Didakwai terus, didakwai. Bukan berarti, mati kau kafir, kau biar nih. Tidak. Ya. Tapi kalau mereka meninggal di atas agama itu, sudah. Lepas. Lepas. Tidak ada. Ada keluarga kita meninggal misalnya kafir, yang orang bilang sekarang non-muslim. Meninggal, tidak boleh bantu penyelenggaraan jenazahnya, tidak boleh ke sana, tidak boleh. Sudah lepas. Tanggung jawab kita, tugas kita hanya mendakwai dia ke dalam Islam. Meninggal dari agama itu, selesai. Mendoakan dia, mamnu', dilarang, tidak boleh. Nabi ketika pamannya meninggal, diperintahkan mengucapkan la ilaha tidak mau mengucapkan, meninggal dari kekufuran. Kata Nabi, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, saya akan memohonkan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Turun ayat. Ditegur langsung pada saat itu. Turun ayat. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun, memintakan istighfar kepada orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, kekufuran, walaupun dia keluarganya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya? Bantu penyelenggaraan ini tidak boleh. Apalagi mereka diselenggarakan sesuai agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan ini subhanallah, sebagian umat Islam, musibah betul. Sedih kita melihatnya. Di acara perayaan orang-orang kafir, hari raya mereka, ikut senang. Mana bentuk kebencian kalian? Mana bentuk kemurkaan kalian? Mereka sembah kepada selain Allah. Mana? Kalian tidak tahu mereka itu hari raya apa? Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu anak Allah. Kalian selamat. Ya subhanallah. Ditanya agamanya apa? Islam. Mana bentuk kebencian kalian kepada itu? Allah saja murka, jangankan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi murka. Kita senang. Subhanallah.
Nanti langit runtuh, tindis kita habis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ittakhadha rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. An da'u lirahmani walada. Orang-orang musyrikin mengatakan Allah memiliki anak. Sama kan? Sama kayak gini mereka? Sama. Itu anak Allah, anak Tuhan. Orang musyrikin mengatakan Allah mengambil anak, Allah menjadikan anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an iddah. Kalian sudah mendatangkan perkara yang mungkar. Takadu samawatu. Langit-langit itu hampir yatafattarna minhu. Hampir pecah. Bumi hampir terbelah. Gunung hampir runtuh. Pecah. Mendengarkan kalian mengucapkan seperti itu. Perhatikan ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar penciptanya daripada kita yang kecil ini. Murka dengan itu. Bersikap dengan ucapan mereka. Ini manusia yang kecil. La ilaha illallah. Mau mengatakan selamat. Ridho dengan itu. Kata Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyal kepada mereka seperti itu, fa innahu minhum, dari mereka. Makanya ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Ingat, saya tidak tunjuk orang. Saya tidak tunjuk orang. Ini kita bicara umum. Adapun yang melakukan itu apakah langsung kafir? Ya dilihat, mungkin dia tidak tahu. Ya, kita umat Islam tidak diajar mudah mengkafirkan, sering-sering kafir, tidak. Tapi kita harus bahas ini secara umum disebutkan dalam Al-Quran. Kan begitu kan? Ya, ini penting juga kita tajamkan ini permasalahan. Jangan nanti keluar dari sini kafir. Bah, gimana belajar itu spesifik kafir? Seperti kita katakan orang-orang musyrik kafir. Tapi kita tidak tunjuk orang. Ingat, saya kasih kaidah, tidak semua orang berbuat kesyirikan langsung musyrik. Tidak semua orang berbuat kekufuran langsung kafir. Ingat itu. Yang kita sebutkan ini umum. Siapa yang meminta kepada wali-wali, berdoa kepada orang soleh, musyrik kafir. Tapi kita tidak sebut nama. Paham? Kalau ada yang melakukannya ustaz, bisa kata, si kafir. Musyrik. Boleh? Tidak boleh. Beda itu umum dengan tunjuk hidung, beda. Paham ya? Dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, orang musyrikin di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini umum kata Allah. Tapi kita tidak boleh. Kita ada lihat orang pakai begini. Kafir, neraka jahanam. Tidak boleh. Dia masih hidup. Besok dia bertobat. Paham? Kita tidak boleh tunjuk hidung. Langsung tentukan kamu kafir dan neraka. Kekal, tidak keluar. Besok kita yang seperti itu, naudzubillah. Kita tidak tahu. Ada yang jamin kita meninggal di atas keislaman? Ada yang jamin kita tetap di atas sunnah sampai meninggal? Tidak ada. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah disebutkan dalam anaknya, Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Ketika ayahku sakaratul maut, dilihat ayahnya bicara sendiri. Dia tanya, kenapa ya? Wahai ayahku, tadi syaitan datang. Syaitan datang mengatakan kepada saya, Ahmad, kamu menang, saya kalah. Wahai Ahmad, kamu menang, saya kalah. Maksudnya apa? Kamu sudah menang, saya kalah. Tidak bisa kau selama hidupmu, saya tidak bisa goda kamu, saya tidak bisa. Kau menang. Apa kata Imam Ahmad? Kamu belum kalah, saya belum menang. Sampai ruhku ini keluar. Kenapa? Imam Ahmad tahu. Syaitan datang di ujung-ujung kehidupannya. Di menit-menit akhir kehidupan Imam Ahmad. Menutup dengan bangga. Ujub. Memang kau kalah, saya menang. Bangga dengan itu, terhapus amalannya. Rugi. Ya kan? Ujub. Bangga diri. Kesombongan. Kata Imam Ahmad, kamu belum kalah, saya belum menang. Nanti ruhku keluar. Memang gak ada yang jamin. Dalam hadits kata Nabi SAW, ada orang beramal amal penghuni surga. Masya Allah, rajin salat, rajin puasa. Kata Nabi SAW, fayasbiqu alail kitab. Takdirnya mendahuluinya. Dia tutup amalannya dengan amal penghuni neraka. Kata Nabi SAW, fayadukhuluha.
masuk ke dalam neraka. Padahal sebelumnya amalan penghuni surga diamalkan. Tapi di ujung kehidupannya apa? Beramal amalan penghuni neraka, futur. Nah, dia tutup kehidupannya dengan itu, masuk neraka. Kebalikannya, ada orang yang dia amalkan amalan penghuni neraka. Faisbiqu alail kitab, tapi takdirnya mendahuluinya, dia tutup kehidupannya dengan amalan penghuni surga, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulha, masuk ke dalam surga. Makanya Nabi ketika melaknat orang-orang kafir yang masih hidup, ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'. Turun ayat. Tidak boleh kamu laknat orang-orang kafir yang masih hidup. Bukan urusanmu wahai Muhammad. Karena laknat itu memastikan mereka jauh dari rahmat Allah, pasti tidak diampuni. Paham ya? Jadi kita tidak bisa tentukan mereka ini kekal dalam neraka. Walaupun memang dohirnya dia kafir. Mungkin dia bertobat ke keesokan harinya. Dan ternyata betul yang Nabi doakan laknat itu masuk Islam. Meninggal atas keislaman. Jelas ya? Baik. Jadi kesimpulannya poin yang ketiga ini adalah landasan umat Islam pokok dari usul i'tiqad, dari landasan akidah umat Islam. Tidak boleh berloyal, mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain saya bacakan ayatnya karena penting. Sabar panitia. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Perhatikan, ini semakna dengan ayat yang disebutkan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman," Allah panggil dengan keimanan. Maksudnya apa? Kalau kalian betul-betul beriman, buktikan keimanan kalian. Jadi saya kasih ilmu ya dalam Al-Qur'an, kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Maksud ayat itu adalah kenapa Allah panggil dengan sebutan iman? Maksudnya kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, lakukanlah perintah yang setelahnya. Perintah yang setelah kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu perintah untuk konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, sebagai kekasih, sebagai orang-orang yang kalian cintai, bantu mereka dalam agama mereka, ridho dengan agama mereka, kalau mereka lebih memilih kekufuran daripada iman. Maksudnya jangan menjadikan mereka sebagai yang kita cintai. Cinta tabiat ada. Maksudnya dia sebagai bapak kita, orang tua kita, saudara kita, Jelas ya? Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Siapa yang berloyal kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Maka ini akhir dari poin yang ketiga. Jadi sudah sempurna pendahuluan yang kedua. Selesai ya. Poin pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Insyaallah taala kita cukupkan dulu pada pertemuan malam hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita simpulkan kembali pertama, kedua, dan ketiga. Cukup dulu ya. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.